Semangat membara di awal berikan menjadi teknisi. Gabung bersama sing untuk mencari informasi karena ini ilmu reparasi. Oke, saya ulangin ya. Karena banyak banget pertanyaan, Bang, HP dicek di USB skematik atau di USB adapter, nilainya cuma sekian gitu kan. Ya oke lah. Ada beberapa treatment atau ada beberapa teknik menggunakan USB bisa diidentifikasi yang rusak bagian apa. Akan tetapi untuk yang pemula saya mengharamkan, serius mengharamkan. Karena apa? Menurut saya data-data yang dibaca menggunakan USB skematik, kita harus punya beberapa data statistik, ribet gua. Harus punya data statistik beberapa jenis dari IC cas. Karena apa? USB adapter, USB skematik itu yang dibaca analog, Pak, bukan digital. HP itu digital dan analog. Namanya smartphone, perangkat digital, ya kan. Masa kita hanya berpatokan pada USB yang dimana itu hanya membaca analog? Pada HP mati total ya. Kalau HP normal kan, kalau di situ masih ada ROM-nya atau masih ada firmware-nya, maka akan terjadi kalibrasi antara analog tuh digital converter, yang dimana sistem pengecasan akan dikonversi menjadi berupa parameter di layar. Jadi untuk pembacaan menggunakan USB adapter kita harus punya ya data IC PECI karakternya gimana, IC PMI karakternya gimana, IC SM SM5713, SM5714 itu karakternya gimana. Kita harus punya data. Kalau kita nggak punya data, gimana? Bang, 0,6 HP mati total apanya ya, MMC-nya lah belum tentu. Kan gitu ya. Paling bener kalau untuk pemula itu pakai power supply udah. Paling gampang power supply. Dan power supply pun harus tahu jenis IC casnya apa. Terus sekuensinya untuk nilai sekian tuh sudah di area mana. Kemudian kalau dirasa menggunakan power supply kurang yakin, ukur menggunakan metode hardware, yaitu syarat kerja kontrol logic atau force boot. Oke, di sini gue punya sedikit catatan diagram bikinan gue sendiri, hasil ngarang. Yang pertama di sini HP mati total judulnya. Di sini metode USB adapter. Tulisannya kurang jelas, saya bacain aja ya. Ini karena backlight. Yang pertama USB adapter. Di sini keterangan 0 current sama high atau low current. Artinya tidak ada respon dan ada respon. Responnya terbagi dua, high, middle, dan low. Yang 0 current dulu, yang nggak ada respon sama sekali di USB. Indikasinya pertama short. Mesinnya short kibat atau full short. Yang kedua baterai full. Kenapa baterai full? Ya kalau HP mati mau ngapain? Kalau baterai mati mau ngapain? Ya kan? Efisiensi sistem kerja charging itu kan isi baterai. Kalau HP-nya mati dan baterainya sudah full, udah selesai. Kan gitu. Itu untuk beberapa HP ya, nggak semuanya. Kemudian kedua, ada respon, tapi yang pertama low current, yaitu di antara 0,1 sampai 0,4 lah saya tambahin. Di sini 0,2 ya, saya tambahin 0,4. Karena IC PMI kalau baterai dilepas, cek aja. Kisaran 0,3 deh.
baterai dilepas atau full gitulah. Makanya di sini saya kasih keterangan menggunakan USB adapter, keterangannya kok low current, rendah gitu loh, ampernya rendah di USB adapter. Cek baterainya berapa volt, ataupun baterainya nggak sehat, bisa jadi. Cek aja baterainya, dipentet-pentet, kalau lembek ya ganti di baterai dulu lah, nggak usah jauh-jauh, jangan dikit-dikit mesin. Terus 0,6 ampere. 0,6 ampere artinya area analog aman, jalur analog aman. Yang tidak bekerja apa? Kalibrasi software. Kalibrasi softwarenya nggak bekerja. Kalau saya nggak pakai lama, cek PC, kedeteksi nggak? Kalau MediaTek, ada yang auto MTK port. Kalau Qualcomm ada yang harus test point, ada yang di test point tetap nggak bisa. Ada karena apa? Area RAM biasanya nge-short. Jadi harus congkel MMC dulu baru terbaca 9008. Jadi 0,6 itu ranahnya sudah ranah storage atau MMC atau RAM. Intinya area IC charge power sudah aman. Apalagi CPU ya. Terus lanjut 1 ampere. Sama aja statusnya lah. 0,6 sampai 1 ampere sama aja. Intinya langsung cek PC. Loh bang, 1 ampere kan normal. Berarti ada kalibrasi dari softwarenya. Iya, tapi beberapa partisi rusak. Contoh, preloader rusak. Kalau di MediaTek, kalau di Qualcomm, primary GPT rusak. Atau file TZ rusak, file MIS rusak. Kan bisa. Itu bisa bikin HP mati, itu tuh yang file-file tadi itu. Contoh, NVRAM karena kesalahan flashing, akhirnya NVRAM, NVData nggak hidup loh. Kalau habis ganti MMC, gue pernah soalnya belum restore NVRAM, NVData nggak hidup, gue pernah. Tapi itu tidak bisa gue jadiin mutlak. Tidak bisa gue jadiin mutlak semua HP, enggak, karena saya baru melakukan beberapa pengetesan. Oke, ini sudah selesai ya yang USB adapter. Kemudian yang power supply nih, lanjut ke power supply. Low current maksudnya di bawah 20 mA. Dengan catatan sudah pencet power. Kalau sudah pencet power, kalau saya sendiri artinya power sudah bekerja karena sudah ada nilai konsumsi. Exynos kalau saya pribadi langsung CPU. Nilai kalau Qualcomm ya cek PS Hall gitulah. Dan reset bekerja belum? Sudah. Shift reset sudah kerja belum? Sudah. Yang belum bekerja apa? CPU. Kan gitu. Ini ya. Terus belum pencet apa-apa, langsung bunyi short hebat, full short. Nggak usah dilanjutin, tinggal cari mana yang short. Kalau shortnya gede, tembak aja. Itu jalur singkat. Oke. Kemudian lanjut. Setelah pencet nilainya agak tinggi nih. Untuk catatan ini saya bikin 45 mA. Saya berpatokan kepada paling rendah itu MediaTek di seri Redmi 6A, yang dimana dia menggunakan IC charge MT6357MV dan CPU-nya MT6762. Dia konsumsinya rendah, kecil. Jadi kalau dicek power supply 45 mA
Dan di sini saya kasih keterangan storage, maksudnya MMC, masuk akal karena dia nggak rakus. Ya, dia masih ngirit, masih pakai BPJS dia. Jadi 45 mAh untuk HP-HP jadul, MediaTek ya. Langsung aja cek di laptop, kedetek nggak MTK port. Kalau di Qualcomm jadul ya tinggal dicek aja lah. Kalau masih kedeteksi, flash aja. Flash nggak down, gagal ya udah MMC kan. Oke, lanjut nol current. Nol current maksudnya nggak ada respon apapun. Cek pin on off. Di mesin kan ada tuh pin on off yang 2 cenil atau 4 cenil, cari aja tombol power sama groundnya sih body ya. Maksudnya tombol power, pin out atau test pointnya diukur aja di situ. Ada nggak nilai voltasenya? Kalau nilai voltasenya ada, entah berapapun itu ya, entah 1,2 volt, entah 1,8 volt, entah 3,6 volt, yang penting ada. Artinya apa? Dengan ada itu bisa sudah dibekali tenaga untuk mereset power. Nah, kalau nggak ada gimana Bang? Kalau di pin out atau test point power nggak ada gimana Bang? Cek dioda mode short nggak? Kalau nggak short, ya berarti ada area lain yang short. Intinya mesin itu nge-short gitu loh. Cek aja, gue nggak bisa nyontohin apa yang short. HP ada ratusan jenis. Gue ambil garis besarnya aja. Oke. Terus high current dalam artian kalau dicek pakai power supply itu tidak ada step by step. Maksudnya step by step itu kalau cek power supply kan kadang 40 mA, 100 mA, 150, 200, turun lagi ke 70, 100, itu step by step ya. Dari rendah ke naik, turun, ampere goyang, jarum goyang, ampere gantung, ya hampir-hampir gitulah. Itu bukan kategori yang bocor. Maksudnya kategori bocor itu cek power supply langsung tes 300 mA, 500 mA gitu, nggak ada step paling rendah. Itu kategori bocor. Biasanya yang saya tangani itu CPU bocor. Belum lama, baru 2 hari saya dapat Vivo Y12S, kasus sama, saya congkal CPU, congkal MMC, cek power supply, hanya ada IC power, intinya nggak ada MMC, nggak ada CPU, langsung ada konsumsi 30 mA, dan itu untuk MediaTek MT6765 normal segitu ya, normal, emang segitu nilainya. Oke, jadi kalau kawan-kawan ingin lebih dalam mempelajari tentang analisa-analisa seperti ini, silahkan ikutin kelas training. Nanti start tanggal 21 Januari, per bulan hanya 450.000, 8 kali pertemuan di hari Selasa dan Jumat malam, jam 8 sampai jam 11 malam, 3 jam ya. Dapatnya apa aja? Pertama, komponen dasar, karena harus gua sampein. Gua nggak yakin nih, gua nggak yakin ya. Bukan susun, maksudnya nggak yakin. Apakah sudah paham tentang karakteristik area bus regulator, bak regulator, SMPS, komponen apa aja yang mendukung gitu kan? Gua nggak yakin. Apakah sudah tahu karakteristik induktor di jalur LED A? Induktor itu ada berapa jenis? Saya belum yakin. Apakah harus tes dulu? Nggak usah lah. Cukup saya sampaikan aja. Cukup saya sampaikan aja. Sehari saya kejar itu komponen dasar. Yang penting kena dasarnya dulu. Terus hari kedua mulai ke area charging, mulai dari PMS mungkin ya, baterai monitoring system di baterainya.
kemudian melanjut ke IC cas. IC cas ada banyak macam, ada PK, ada PMI, ada SM, ada SMB, ada SC short chip, terus ada PM, ada SM 5713, 5714. Itu untuk area charging aja. Ada yang menggunakan double MOSFET di Infinix. Terus lanjut pada IC power, sistem kerja power management. Kemudian lanjut kepada CPU. Nah, yang lama nih antara power management sampai CPU nih yang lama nih. Terus kalau masih ada waktu ya, ini kan tergantung siswanya cepat mudeng apa enggak. Kalau masih ada waktu lanjut ke interface. Dan kalau masih ada waktu bonus materi software UV lah ya, yang dasar-dasar aja. Karena UV itu kompleks, sama kayak sinyal. Iya, sinyal nggak masuk, Pak. Sinyal nggak masuk di kelas ini karena sinyal sangat kompleks. Kalau ingin lebih lanjut mempelajari tentang UV dan kasus sinyal, beda kelas. Gitu ya, itu beda kelas. Karena pembahasannya itu lebih kompleks, lebih ruwet, lebih panjang. Soal sinyal itu, sinyal dan MMC. Oke. Jadi 8 kali pertemuan ya, 8 kali pertemuan itu cukup membayar 450.000. Benefitnya hanya itu saja, tidak ada untuk 1 bulan ya. Untuk 1 bulan itu belum ada apapun, hanya dapat benefit itu. Terus kalau sudah perpanjang 2 bulan dapat t-shirt. Dapat t-shirt ya. Semangat membara di awal berikan menjadi tradisi. Gabung bersama sini untuk mencari informasi karena minim ilmu reparasi. Yang didapat hanya bayang-bayang halusinasi hingga berakibat membogisasi. Gabung komunitas dengan penuh ekspektasi, harapan akan ada penyuluhan dan edukasi dunia reparasi. Yang ada malah tereksploitasi. Hal ini bukan indikasi lagi, tapi bukti saya sendiri gabung komunitas lagi. Sama saja nggak jauh dari indikasi eksploitasi. Semangat membara di awal berikan menjadi tradisi. Gabung grup sana sini untuk mencari informasi karena minim ilmu reparasi.